Halo Sobat Prima, saya Alfa. Kali ini akan menemani kamu dalam acara Bincang Prodi edisi Sarjana Rekayasa Sipil. Nah, di antara kamu pasti masih banyak nih yang belum tahu apa sih program studi Sarjana Rekayasa Sipil, apa sih bedanya dengan teknik sipil, dan bagaimana sih prospek karirnya. Kali ini, saya bersama dengan Ibu Ade akan menjelaskan tentang Rekayasa Sipil. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Ibu. Baik, terima kasih Mas Alfa. Perkenalkan, nama saya Ade Almuhi STMT. Saya adalah Ketua Prodi Rekayasa Sipil Universitas Prima Indonesia. Oke, nah seperti yang saya katakan di awal nih Bu, masih banyak nih teman-teman Sobat Prima yang belum tahu apa sih itu rekayasa sipil, bagaimana sih prospek karirnya, apa sih bedanya rekayasa sipil dan teknik sipil. Boleh dijelasin nggak secara umum dulu? Oke, memang sih kalau dari orang awam ya, kita katakan, atau misalnya anak-anak SMA yang baru mau ke jenjang perkuliahan, itu pasti bingung tentang rekayasa sipil atau teknik sipil ya. Karena pengalaman saya sih ya, dulu tuh saya punya temen kuliah, pas ditanya, kenapa kamu mau masuk ke teknik sipil, tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang tuh kayak, karena mau jadi pegawai negeri sipil. Padahal kan sebenarnya nggak, oke, memang dari teknik sipil tuh bisa ya jadi PNS gitu, ya, jadi pegawai negeri sipil. Tapi kan bukan itu poin utamanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya rekayasa sipil atau teknik sipil ya dulu kita kenalnya dengan kata teknik sipil ya. Bahkan di beberapa kampus sampai sekarang masih dengan kata teknik sipil. Nah, jadi rekayasa sipil itu adalah sebuah keilmuan yang lanjutan dari ilmu matematika dan fisika yang biasa kita pelajari sampai di jenjang SMA. Nah, rekayasa sipil ini menerapkan prinsip-prinsip keteknikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sipil atau masyarakat umum. Ya, kita-kita inilah sebagai masyarakat sipil ya. Nah, jadi fokusnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita tarik ulur nih dari zaman penjajahan atau dari historinya gitu ya, kenapa bisa ada rekayasa sipil atau teknik sipil? Zaman dulu itu kan ada kayak masyarakat sipil dengan tentara ya yang berjuang gitu ya. Nah, dari situlah mulainya pembangunan seperti pembangunan benteng, pembangunan bendungan, jembatan, jalan raya, atau bangunan-bangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian terciptalah suatu keilmuan yang kalau diartikan dalam bahasa Inggrisnya itu civil engineering. Jadi baik teknik sipil maupun rekayasa sipil itu sebenarnya sama-sama civil engineering. Cuman ada beberapa ketentuan dari pemerintah kita bahwasanya untuk pembukaan prodi-prodi baru untuk teknik sipil itu namanya nggak lagi teknik sipil, melainkan rekayasa sipil. Nah, jadi rekayasa sipil ini adalah keilmuan yang mulai dari perencanaan, perancangan, dan manajemen sampai ke perhitungan konstruksi. Oke, jadi dari pengertian tadi kita bisa artikan bahwasanya sipil itu sama dalam dunia pendidikan, benar ya Bu ya? Nah tapi Bu, kita penasaran nih, apa sih yang membedakan rekayasa sipil di Unpri dengan teknik sipil di universitas lain? Oke, sebenarnya saya jelasin dulu teknik sipil ya. Nah, teknik sipil itu terdiri dari beberapa konsentrasi, terdiri dari beberapa keilmuan. Seperti tadi mulai dari perencanaan sampai ke tahap pemeliharaan bangunan. Dan itu terdiri dari kondimen ya. Mulai contoh misalkan kita mulai dari membangun sebuah rumah tinggal sederhana lah. Itu kan ada mulai dari pondasi, ya kan, kemudian kolom, kemudian balok, kemudian dinding sampai ke atap. Nah, itu ada step by stepnya, itu untuk rumah. Nah, uniknya antara rekayasa sipil di Unpri dengan teknik sipil di tempat lain, nah, kita ini menggabungkan sistem pembelajaran antara teori dengan praktik secara bersamaan. Jadi, mahasiswa itu nggak lagi waktu pas di kelas membahas tentang teori terus mengawang gitu kan. Saya kita bahas tentang bentang lebar, tentang kolom, apa segala macam. Mereka tuh masih, apa sih kolom, apa sih balok, misalnya kayak gitu kan. Tapi kita tuh memadukan antara teori dengan praktik untuk kita belajarnya sama-sama di lapangan. Bisa di lapangan atau di kelas, tapi lebih banyak di lapangannya. Jadi untuk memudahkan mahasiswa itu membayangkan
dari pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh masing-masing dosen. Nah, kemudian dan kita juga menerapkan kurikulum berbasis proyek. Nah, jadi mahasiswa itu nggak lagi bingung tentang teori gitu kan, teorinya itu seperti apa kan, hitungannya banyak, terus implementasinya ke lapangan nanti seperti apa gitu. Jadi itu sudah kita pelajari, kita kasihkan pelajaran ke mahasiswa seperti itu. Nah, di teknik sipil sendiri itu terdiri dari beberapa jurusan ya. Ada mulai dari konsentrasi geoteknik, struktur, kemudian jalan raya atau transport, kemudian ada manajemen rekayasa konstruksi dan sumber daya air. Nah, untuk di Unpri sendiri, untuk di rekayasa sipil Unpri, kita menargetkan mahasiswa itu untuk fokus kepada suatu keilmuan tertentu. Kita fokuskan mahasiswa itu pada keilmuan sumber daya air dan mitigasi bencana. Nah, tapi sebenarnya kita nggak mengkotakkan juga sih, nggak mengkotakkan mahasiswa untuk bisa ke situ. Karena kalau kita lihat prospek karirnya nih, di Indonesia sendiri, itu pembangunan tuh lagi marak-maraknya ya. Betul. Contoh nih, IKN. Ya, IKN. IKN, kemudian pembangunan kawasan-kawasan industri, itu perlu banget yang namanya orang sipil engineer. Nah, jadi kita sebenarnya nggak hanya mengkotakkan ke sumber daya air dan mitigasi bencana, tapi juga ke prospek-prospek karir lainnya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui bahwasannya rekayasa sipil di Unpri ini kita lebih fokusnya ke sumber daya air dan kebencanaan. Tapi tetap kita tidak mengkotak-kotakkan mahasiswa seperti yang Ibu Ade bilang tadi. Nah, sepertinya Bu, dari yang Ibu bilang tadi, saya makin penasaran nih. Sebenarnya apa sih tujuan atau goals untuk program studi ini diciptakan di Unpri sendiri? Oke, goals-nya sendiri ya tentunya kita mau berkontribusi untuk negara kita ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa konstruksi di Indonesia itu lagi marak-maraknya, lagi banyak-banyaknya. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Kita lihat aja di Medan tuh lagi banyak pembangunan kan. Bener. Luar biasa, Pak Bobi wali kota kita tuh banyak banget pembangunan untuk kemajuan Medan ya. Mulai dari underpass, ya kan, underpass ada 2 loh di Medan ya kan. Kemudian pembangunan lapangan Merdeka yang katanya mau dibuat seperti apa sih juga kurang tahu gitu ya. Kemudian banyak lah proyek-proyek konstruksi, itu masih di Medan loh, belum di skala Indonesia, belum di skala nasional gitu ya. Seperti IKN, kawasan industri, kemudian sekarang lagi maraknya itu lagi hype-nya infrastruktur berkelanjutan. Betul. Yang jadi nggak hanya infrastruktur itu memberi dampak negatif kepada lingkungan, tetapi juga ada dampak positifnya. Jadi kayak kawasan industri seperti yang kita tahu itu kan menghasilkan emisi gas rumah kaca dan segala macam gitu kan. Nah, di samping itu kita sebagai orang sipil juga bisa hadir untuk meminimalisir dampak negatifnya dengan penerapan infrastruktur berkelanjutan, manajemen limbahnya. Nah, kita juga bisa mengarah ke situ. Nah, jadi secara global kalau ditanya prospek karir, kalau ditanya ke depannya seperti apa, itu sangat luas. Mulai dari konsultan perencana, kemudian ada kontraktor, kemudian pengawas. Nah, kalau teman-teman itu bisa kita berdiri sendiri ya, maksudnya kayak kita buat CV atau kita membangun perusahaan konsultan, perusahaan kontraktor, atau teman-teman yang mau berkarir di instansi pemerintah itu banyak banget dibutuhkan lulusan sarjana civil engineering. Kemudian untuk akademisi seperti saya alhamdulillah saya tertarik di bidang riset. Jadi kalau ditanya untuk ke lapangan mungkin saya cukup di balik layar ya, saya untuk riset bagaimana prospek ke depannya, bagaimana apa yang sedang berkembang tentang dunia sipil gitu ya. Kemudian juga entrepreneur ya, misalnya kita mengembangkan ilmu sipil kita untuk menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kita jadi komisi, seperti itu. Banyak, besar banget prospek karirnya, seperti itu. Oke, jadi prospek karir sarjana rekayasa sipil ini sebenarnya besar dan luas ya Bu ya. Jadi mungkin banyak yang bilang
apa sih sebenarnya rekayasa sipil ini, untuk apa sih? Nanti hanya sekedar ngambil pendidikan aja dan nggak tahu mau kemana. Tadi udah dibahas tuntas sama Ibu Ade tentang prospek karir. Nah, mungkin Bu, banyak juga nih yang ragu tentang rekayasa sipil. Sebenarnya tadi kan Ibu udah bilang prospek karir. Kalau mereka tidak melanjutkan hal itu, apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan di kantor seperti orang yang biasanya, atau dengan kerjasama yang mumpuni untuk kebutuhan calon pekerja itu sendiri gitu? Baik, untuk di luar dari sipil ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita teknik itu nggak usah takut nggak dapat kerja, seriusan deh. Karena orang teknik itu bakal dipakai di mana aja. Contoh misalkan di kantor gitu kan, tentu kan pasti ada teknisi gitu ya. Betul. Pasti ada teknisi, misalnya dalam hal sederhana aja ya. Contoh misalnya pemeliharaan gedung. Kayak kita kalau misalkan datang ke mall gitu kan pasti ada engineer-nya. Nah, kalau misalkan di kantor, ya di kantor kita juga nggak mau ke lapangan misalnya gitu, takut panas gitu, apa perempuan-perempuan gitu. Nggak masalah, kita bisa jadi estimator. Estimator itu apa? Estimator itu adalah untuk menghitung RAB, menghitung rencana anggaran biaya. Kemudian kita bisa sebagai drafter. Drafter itu adalah menggambar ya. Jadi kita menggambar-gambar melalui software gitu, seperti AutoCAD atau software-software lain. Nah, jadi nggak melulu harus di lapangan, enggak. Kita di dalam ruangan. Bahkan civil engineer sekarang pun banyak yang dia bekerja sebagai freelance. Freelance menggambar, freelance kayak misalnya kalian ada orang yang butuh membangun rumah yang seperti ini gitu kan. Nah, ya bisa dikerjakan dari rumah, kita menggambar, kemudian kita atur rancangan anggaran biayanya seperti itu. Oke, jadi dari jawaban tadi sebenarnya udah menjawab nih bahwasannya sipil itu nggak melulu soal laki-laki, teman-teman. Bahwasannya Bu Ade sendiri sebenarnya ini adalah salah satu lulusan dari sarjana teknik sipil, yang dimana bukan cuma laki-laki, perempuan juga bisa, dan sistem kerjanya, prospek karirnya nggak melulu di lapangan, teman-teman. Nah, terlebih lagi untuk Unpri sendiri, kita sudah banyak nih Bu untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan negeri, swasta, dan stakeholder lainnya yang memudahkan nih mahasiswa nanti ketika lulus bingung cari kerja, kita udah sediakan untuk kantor-kantor kerjasamanya. Oke, jadi teman-teman tadi udah banyak cerita banget sama Bu Ade. Jadi satu sih Bu yang saya pengen tahu, tadi Bu Ade ada bilang bahwasannya sistem teori dan praktek akan kita seimbangkan nih di Unpri. Nah, mungkin saya dan juga teman-teman Sobat Prima mau tahu nih, kapan sih pada saat teori dan prakteknya itu terjadi gitu Bu? Pada semester berapa dan pada saat kapan aja? Oke, kalau dari kurikulum kita sendiri ya, kita tarik ulur dari kurikulum. Nah, kita memetakan atau mengklasifikasikan setiap semester itu berbeda-beda. Contoh misalkan semester 1 nih, kan teman-teman masih awam ya, masih awal-awal. Semester 1 itu kita katakan adalah semester dasar, semester konsep. Nah, jadi mahasiswa itu paham dulu konsep di sipil itu seperti apa. Kemudian di semester 2 itu adalah semester implementasi. Setelah kita paham konsep dasar dari sipil itu apa, mahasiswa bisa mengimplementasikannya. Nah, di semester 3 baru mereka akan terjun ke praktik. Mulai dari praktikum surveyor. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing ya, kalau misalkan di jalan-jalan tuh ngelihat ada yang kayak pakai pakaian safety gitu, terus kayak neropong gitu, atau kayak kelihatan di kamera gitu kan. Itu bukan kamera, itu namanya total station atau theodolit, atau ya banyak sih beberapa alat-alat praktikum. Nah, itu untuk mengukur contoh ketinggian bangunan, ketinggian tempat kita berdiri sekarang, elevasinya berapa. Nah, itu akan dipelajari nanti di semester 3. Itu surveyor. Kemudian ada praktikum material dan beton ya. Itu pasti orang sipil itu nggak asing lah sama praktikum beton gitu ya. Di situ kita tahu komponen-komponen dari beton itu di berapa persen, di kadar berapa yang kuat, kemudian kita aduk atau katakan kita mix design, kemudian kita tuangkan di yang namanya benda uji, cetakan benda uji. Nah, setelah beberapa hari tertentu baru benda ujinya itu diuji. Nah, dari situ kita dapat berapa kuat tekannya, berapa kekuatannya.
Seru ya? Seru. Seru ya. Nah, setelah itu, dan itu kan berentetan ya, mulai dari semester awal sampai nanti di semester berikutnya. Nah, sampai nanti kita sekarang itu lagi musimnya MBKM ya, Mas? Betul. MBKM, Mas. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mahasiswa itu juga akan bukan mengerjakan sih, kayak keluar dari kampus gitu untuk magang, tapi ya tetap ya berkaitannya dengan yang namanya Sipil. keilmuan sipil gitu kan. Oke. Jangan pula magang tapi magang di toko bangunan bapaknya gitu. Terus kamu ngapain di situ? Ya saya ngitungin orang beli cat misalnya, kan nggak gitu ya gitu kan. Jadi tetap magangnya itu berkaitan dengan pelajaran kita, dengan keilmuan kita teknik sipil. Nah, di semester berikutnya, di semester 7, mahasiswa akan ada yang seperti rancang bangun. Nah, jadi mereka itu merencanakan menuangkan apa yang sudah mereka pelajari dari semester 1 sampai semester 6 mereka setelah magang, mereka tuangkan dan itu akan mereka presentasikan, mereka buatkan dalam bentuk publikasi atau paper yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan. Kurang lebih seperti itu gambaran perkuliahan di Unpri ini sendiri terkait dengan rekayasa sipil. Oke, terima kasih Bu Ade. Sepertinya Sobat Prima udah terlalu banyak nih kita bongkar tentang program studi rekayasa sipil. Jadi untuk lebih lengkapnya sih sebenarnya nggak perlu ditanya lagi sama Bu Ade ya. Jadi kita tunggu kamu sebenarnya untuk pendaftaran langsung di rekayasa sipil dan merasakan atmosfernya gimana sih jadi sipil yang sesungguhnya seperti Jadi itu ya anak Bu ya. teknik gitu ya. Jadi anak teknik. Anak sipil. Luar biasa. Jadi tunggu apa lagi yuk? Teman-teman, silahkan daftar diri kamu ke program studi Sarjana Rekayasa Sipil di Universitas Prima Indonesia. Oke, next kita akan bahas program studi apa lagi nih guys? Komen di bawah ya. Jangan lupa follow sosial media kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik lainnya. Oke, terima kasih Bu Ade atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi Sobat Prima semuanya. Oke, sampai jumpa Sobat Prima. Unpri, the best choice.